Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Baiklah teman-teman, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Witarto. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan program studi S1 MBTI dengan NIM 104012400163. Di sini saya akan memberikan ceramah singkat terhadap Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat kedua, "Dzalikal kitabu la raiba fihi." Dzalikal kitabu la raiba fihi. Itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, dan petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Maka dari ini sudah jelas bahwa Al-Qur'an itu tidak ada keraguan di dalamnya dan petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Dan Allah juga berfirman dalam surat As-Sajdah ayat 2 juga, "Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin." Turunnya kitab ini tidak ada satupun keraguan di dalamnya dan turun dari Tuhan semesta alam. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman teman-teman di surat Yunus ayat 37, "Wa ma kana hadzal qur'anu ay yuftara min dunillahi walakin tasdiqal ladzi ma baina yadayhi wa tafsilal kitabi la raiba fihi min rabbil alamin." Dan tidak mungkin Al-Qur'an ini dibuat oleh selain Allah Subhanahu wa taala, dan Al-Qur'an ini membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan memperjelas hukum-hukum yang ada di dalamnya. Tidak ada satupun keraguan di dalamnya dari Tuhan pencipta semesta alam. Jadi dari dalil-dalil ini semuanya udah jelas teman-teman, bahwa Al-Quran itu tidak ada satupun keraguan di dalamnya. Dan Al-Quran ini adalah hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Dan barang siapa yang mengimani Al-Quran, mempercayai Al-Quran, maka dia akan insyaallah selamat di dunia dan di akhirat. Mengimani hal ini juga bentuk pengimplementasian dari rukun iman yang ketiga, yaitu beriman kepada kitab-kitabnya. Seorang mukmin yang muttaqim pasti dia akan 100% yakin bahwa Al-Quran ini benar adanya, dan dia bakalan takut jika ada satu pun keraguan, karena takut Allah bakalan meninggalkannya. Dan juga bagi setiap seorang muslim, jika tidak percaya atau tidak yakin bahwa Al-Quran itu benar adanya, adalah mengapa patut dipertanyakan keimanannya. Pasti di antara kita banyak yang mempertanyakan apakah Al-Quran ini dibuat dengan orang Arab, apakah Al-Quran ini dibuat sama Nabi Muhammad SAW, dan apakah benar Al-Quran ini adalah kalamullah. Jadi saya akan menjelaskan singkat di sini teman-teman. Yang pertama, apakah benar Al-Quran ini dibuat sama orang Arab? Jawabannya tentu tidak teman-teman. Sampai sekarang pun tidak ada satu orang pun yang bisa membuat sesuatu yang lebih baik daripada Al-Quran, walaupun satu ayat dari bangsa Arab itu. Jadi ini adalah bukti bahwa Al-Quran itu bukan buatan dari orang Arab. Terus yang kedua adalah apakah benar Al-Quran ini berasal dari Nabi Muhammad SAW atau dibuat dari sama Nabi Muhammad SAW. Tentu saja hal ini memang banyak pertanyaannya. Jika memang Al-Quran dibuat sama Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad juga orang Arab teman-teman. Dan
Ya seperti yang dikatain tadi, orang Arab satupun tidak bisa menyamai pembuatan Al-Quran yang dibuat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi Muhammad SAW dan bukti lainnya adalah gaya bahasa yang digunakan di dalam Al-Quran dan digunakan dengan hadis sangat jauh berbeda, teman-teman. Ini adalah bentuk bahwa Nabi Muhammad bukanlah pembuat Al-Quran. Dan yang ketiga, apakah benar Al-Quran ini kalamullah? Tentu saja, teman-teman. Ini benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan pencipta semesta alam. Kita harus mengimani bahwa adanya hal ini, teman-teman. Tidak boleh ada keraguan kita dalam sedikit pun. Walaupun kita belum tahu seperti hal-hal gaib kayak setan, jin, malaikat, padang mahsyar, hari kebangkitan, surga, neraka, tapi kita harus tetap mengimani, teman-teman, karena itu adalah rukun iman yang ketiga. Oke, teman-teman, yang terakhir, kesimpulan pada penjelasan singkat saya kali ini adalah fungsi dari kita mengimani Al-Quran itu benar adanya, yaitu ini bisa menumbuhkan ketenangan di dalam jiwa kita, karena keyakinan pada Al-Quran itu membawa ketentraman, teman-teman, pada kita, dan kita harus merasakan memiliki pegangan yang pasti, tidak ada keraguan di dalamnya untuk menjalani ujian dalam hidup kita ke depannya. Terakhir, saya tutup dengan nasihat yang berbunyi, afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira kami menciptakan kalian itu hanya cuma-cuma dan kepada kami lah kalian tidak kembali? Tidak, teman-teman. Allah telah menjawab pertanyaannya di surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada kami. Jadi hendaklah kita beribadah sebenar-benarnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman, dengan syariat yang telah ditentukan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.